Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul layli hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku dosa di siang hari bertaubat, dan membentangkan tangannya di siang hari agar pelaku dosa di malam hari bertaubat hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Bisa dilihat di sini hadis, ada footnote nomor 42 di bawah kecil, tulisan angka 42. Hadis ini menetapkan tangan bagi Allah yang Maha Tinggi. Dan Allah membentangkan tangannya kapan saja dia kehendaki. Hadis ini adalah salah satu hadis sifat yang menjelaskan sifat Allah. Wajib mengimani hakikatnya sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala yang Maha Tinggi tanpa takwil. Tahu takwil ya? Interpretasi, dialihkan maknanya. Tidak boleh kita bilang Allah punya tangan, oh bukan tangan nih. Ini maksudnya kekuatan. Oh, Allah sebutin tangan gimana? Nabi SAW bilang tangan, tapi tidak boleh kita tidak boleh mentakwilkan, mengalihkan maknanya, dan tidak boleh tashbih. Tashbih itu menyerupahkan dengan makhluk. Jadi nggak boleh kita bilang, oh berarti tangannya Allah seperti manusia misalnya, atau seperti enggak. Allah dengan maha kuasanya menciptakan makhluknya. Bayangkan miliaran hewan, beda-beda semua tangannya. Manusia juga beda, jin juga beda, malaikat diberikan sayap. Jadi Allah SWT dengan maha kuasa lebih sempurna daripada itu. Kita tidak usah tashbih, menyerupakan. Sebagaimana madhab as-salaf. As-salaf maksudnya sahabat dan tabi'in. Semoga Allah meridhahi mereka. Baik. Hadis ini seperti biasa kita akan ambil pelajaran. Yang pertama, sebagaimana tadi disebutkan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat tangan. Dan ini maksud Allah membentangkan tangannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala apa adanya. Membentangkan tangannya untuk menerima hamba-hambanya yang taubat. Dan makna daripada membentangkan tangan di siang hari untuk orang yang berbuat salah di malam hari, artinya kapan saja dia mau taubat, Allah selalu menerima. Pelaku dosa malam, kalau dia mau taubat di pagi hari, Allah terima semua dosanya yang semalam itu, maafkan semuanya. Dan Allah membentangkan tangannya di pagi hari atau siang hari, di malam hari bagi orang melakukan dosa di siang hari, maka siapapun yang melakukan dosa di pagi sampai siang hari sampai sore, malam hari dia taubat, Allah terima. Artinya kapan saja dia taubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerimanya. Dan ini luar biasa ya. Bayangkan kalau ada dosa memang disesuaikan Allah. Tidak mungkin Allah disamakan dengan makhluknya, mustahil. Bukan maksud saya menyamakan, tapi saya kasih rasional supaya mudah difahami. Kalau ada pimpinan perusahaan yang selalu bilang, pokoknya siapa saja pegawai saya buat salah, 24 jam saya maafkan. Belum buat salah ini. Diiklankan begitu, pasang iklan besar-besar di perusahaan, siapa yang buat salah langsung dimaafin. Kira-kira tertinggal ada produk, ada barang di kantor itu, bawa lari semua kan, udah dimaafin, belum melakukan sudah dimaafin, benar nggak? Tapi Allah mengiklankan iklan wahyu kepada semua manusia, pokoknya saya maafin, yang buat salah langsung minta maaf saja, langsung dimaafin, tinggal penuhi syaratnya. Mana bisa orang menyamakan karunia-Nya Allah dengan makhluknya, ini luar biasa Allah gitu. Bahkan nanti kita temukan banyak hadis yang Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Atau mungkin sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Hadis 16 waktu itu ya. Tentang bagaimana Allah SWT sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Tentu ibu-ibu yang tidak sempat ikuti bisa ikuti di YouTube. Ini sudah diupload insyaAllah. Jadi ini makna ya, yang pertama menetapkan sifat Allah Subhanahu, sifat tangannya Allah. Kalau Allah itu memiliki tangan tapi tanpa harus ada takwil, mengalihkan makna atau tashbih menyerupakan dengan makhluknya. Yang kedua adalah sifat rahmatnya Allah. Allah memang sangat luar biasa, maha pengasih, maha penyayang, luar biasa gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka sepanjang hari 24 jam non-stop terus begitu, itu terbuka untuk taubat hamba-hambanya. Bahkan dalam hadis ini dikatakan sampai terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ini tentu tanda-tanda hari kiamat ya. Karena ada 11 tanda-tanda kiamat besar. Di antaranya adalah salah satunya terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat. Tentu ini secara ilmiah sekarang sudah bisa ditangkap ya. Kalau di zaman dulu apa adanya diimani.
Matahari terbit dari timur, terbenam di barat, maka seperti yang dimaksud terbit dari barat nanti akan terbit dari barat. Secara ilmiah sudah terbukti. Jadi rotasi yang terjadi sekarang, gitu kan, perputaran bumi mengelilingi sekarang ini, gitu kan. Ini bukan mustahil terbalik nanti. Menjelang hari kiamat terbalik. Sehingga memang perputaran yang tadinya 365 hari itu, yang dalam 1 tahun bumi mengelilingi matahari itu, maka akan berbalik nanti. Kalau berbalik kan otomatis berarti memang dia akan terbit kelihatan matahari dari arah barat. Dan ini hanya terjadi pada saat menjelang hari kiamat. Hanya terjadi pada saat akan kiamat. Dan para ilmuwan sekarang mengatakan bukan mustahil 1 hari terjadi perputaran itu. Bukan mustahil. Karena sekarang tidak ada yang manusia mengatakan pun tidak tahu siapa yang mengatur. Orang-orang ateis mengatakan siapa yang mengatur bumi sampai begitu rapinya berputar dan terhitung 365 hari dalam setahun. Kita sih cuma tahu, oh ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ibu-ibu cuma tahu atur makanannya apa, minumannya apa, baju apa gitu. Tapi ini sebuah luar biasa, karya yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Para ilmuwan dan ateis pun yang tidak mengakui Allah mengatakan ini luar biasa, ini karya yang susah untuk dibayangkan. Bisa begitu rapi, sampai bumi kalau lewat sehari saja, misal 366 hari. Itu sudah cukup untuk bumi terbakar. Ya. Atau kalau dia lambat sehari, 365 hari, terlambat saja itu sudah cukup dia jadi beku. Jadi harus di situ perputarannya. Allah mengatakan kullun fi falakin yasbahun. Semuanya berputar sesuai dengan yang sudah diatur. Nah, makna daripada kalimat sampai matahari terbit dari tempat terbenam bisa terjadi berbalik itu. Perputaran yang tadinya membuat matahari kesannya, kan matahari sebenarnya itu terbit dan terbenam itu istilah bumi ya. Karena matahari tetap aja begitu. Matahari itu nggak pernah gelap, tetap dengan cahaya panas ya kan. Cuma bumi ini yang berputar. Wilayah yang pas berputar menghadap ke matahari dia jadi pagi dan siang. Wilayah yang sedang di belakang matahari di sana dia sedang berputar, ini yang malam kan gitu. Kan hanya itu saja. Jadi kita istilahkan malam dan siang. Tapi matahari tetap begitu-begitu saja, nggak pernah berubah nih matahari. Kan itu. Tapi awal pada saat dia yang kena matahari dia siang, yang pada saat dia tertutup maka dia malam. Seperti itulah. Jadi matahari tidak pernah berubah. Bukan mustahil berarti sekarang tinggal bumi yang berputar ke sini, berputar ke sana, gitu kan? Sehingga betul-betul matahari kesannya terbit dari barat. Dan ini memang akan terjadi. Tanda-tanda hari kiamat. Termasuk dari 11 tanda-tanda kiamat, salah satunya adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dan kata Nabi SAW, taubat akan diterima oleh Allah selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Jadi selalu saja bisa diterima taubatnya.